Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, kali ini kita coba membuat bahan ajar yang berbasis web yang kita bangun melalui Google Sheet, di mana aplikasi ini bisa termuat semuanya. Mulai dari RPP ada di situ, tujuan pembelajaran, materinya, kuisnya, ujiannya, sampai diproses ke nilai rapor. Baiklah Bapak Ibu, inilah contoh aplikasinya, saya ulangi. Ini aplikasinya, kita klik double, terbuka seperti ini. Ini kalau seorang guru satu semester itu ada mengajar 5 materi, tinggal tambahkan saja halaman-halaman ini. Ini sebagai contoh ini sebagai halaman depannya. Ini materi kedua persamaan kuadrat, materi ketiga barisan dan deret, dimensi 3. Dan kalau ada materi-materi berikutnya bisa kita tambahkan sebagai menu utama dari aplikasi kita. Bapak Ibu, kita coba lihat penggunaannya. Ini kalau kita klik akan muncul RPP. Bagaimana bentuk RPP? Tinggal klik download. Jadi saat kita mengajar, kita bisa lihat RPP-nya. Kita kembali ke menunya. Itu tadi RPP. Kemudian kalau kita ingin lihat tujuan pembelajaran, kita pilih saja tujuan pembelajaran. Banyak guru mungkin tidak sempat atau tidak cukup waktu atau menyita waktu untuk memaparkan tujuan pembelajaran kepada siswa. Dia menyampaikan indikator pencapaiannya. Tapi kalau dengan menu ini hanya diklik saja sudah muncul. Jadi sangat membantu guru. Kemudian ini saya tambahkan sejarah persamaan kuadrat. Materi ini biasanya digunakan sebagai persepsi dalam penyampaian materi intinya. Setelah ini saya klik, saya tampilkan sebagai motivasi. Inilah sejarah dari persamaan kuadrat itu sendiri. Kemudian kalau materinya di sini saya sisipkan sebuah buku kelas 10 yang memuat materi tentang fungsi dan persamaan kuadrat. Kalau siswa kita ingin melihatnya, tinggal klik download. Begitu di download, akan tinggal di HP mereka atau di laptop mereka. Kemudian untuk selanjutnya, untuk mendukung atau berliterasi dengan digital, siswa-siswa boleh membuka atau menonton YouTube yang saya sematkan di sini. Mereka boleh pilih mana yang suka atau mau cari video-video lain di YouTube. Ini sebagai contoh saja, saya sisipkan video-video dari YouTube. Itu setelah penyampaian materi, apakah mau baca buku siswanya atau mau nonton video itu seserah mereka. Kemudian ada soal-soal latihan. Nah, jadi sebelum mereka diuji atau diujiankan dengan materi persamaan kuadrat, mereka boleh mengikuti latihan-latihan tentang soal itu. Bagaimana caranya? Tinggal klik download. Ya, seperti ini. Ini ada teori singkat atau materi singkat. Kemudian ini masuk ke soal-soalnya. Terserah mereka. Maunya kan kerjakan teratur. Kalau dia sudah benar menghitung berarti sudah tahu kuncinya. Ini sebagai latihan saja. Udah bisa mengerjakan beberapa soal, sudah waktunya atau sudah selesai waktu atau mau selesai, baru kita harapkan siswanya tinggal klik ini untuk mengikuti ujian. Ya. Ini soal ujiannya. Waktu untuk ujian ini disediakan 30 menit untuk 6 soal. Jadi siswanya kalau mau mengerjakan soal, tinggal klik start. Nah ini, soal ini kita password. Karena aplikasi ini kita bisa bagi dengan siswa. Kita kasih link, dia bisa kerjakan di rumah, bisa kerjakan di sekolah bersama kita. Kita kasih password dulu supaya dia jangan bisa buka. Dan soal ini kita buat di Google Form. Juga kita bisa batasi dia dari tanggal berapa, dari jam berapa ke jam berapa soal itu terbuka. Kemudian tertutup lagi.
Bisa juga seperti itu. Tapi di saat ini saya hanya mempassword saja. Jadi siswa kalau belum belajar, belum saatnya kita kasih waktu ujian, kita jangan kasih password dulu sehingga siswa nggak bisa masuk ke soal. Misalnya saya kasih passwordnya ini Amir, baru masuk ke soalnya. Setelah dikirim, siswa bisa lihat nilainya berapa. Ini waktunya hitung mundur. Harusnya seyogyanya untuk mengerjakan 6 soal ini kita kasih waktu setengah jam. Tapi karena saya tidak menghitung dari hanya mengerjakan sebagai contoh, siswa bisa melihat skornya berapa. Rupanya salah semua. Ini 0 ya. Oke. Untuk berikutnya, kalau dia sudah mengerjakan penilaian, dia bisa melihat hasil penilaiannya di sini. Oke Bapak Ibu, kita langsung masuk ke materinya, bagaimana cara membuatnya. Buka akun Google, kemudian buka Drive, klik Drive saya, kemudian ketik Drive saya, dari tanda panah ini, klik, pilih lainnya, karena tidak muncul Google Site, pilih lainnya. Nah ini Google Site, klik Google Site. Oke, sudah. Ini sebagai halaman pertama. Ini kita ganti saja menjadi halaman depan saja atau halaman muka. Saya pakai huruf besar, halaman depan atau halaman muka, boleh. Halaman depan atau halaman muka saja, terserah. Muka. Kalau kita buat tadi apa ya? Muka, oke. Ini halaman muka. Kita belum kasih judul tadi. Di sini kita mau kasih judul apa ya? Guru matematika misalnya. Atau mapel matematika, silakan. Nah, begitu kita klik di sini langsung berubah jadi guru matematika. Kemudian ini sebagai halaman depan. Untuk judul ini itu terserah kita. Mau kita rubah, cara rubahnya di mana? Di tema, ya. Tapi nggak usah dulu. Kita langsung membuat halaman-halamannya. Ini untuk halaman pertama. Kemudian klik halaman. Ini kan ada sisip, ada halaman, ada tema. Jadi kalau mau rubah di sini aja, nah, tema. Atau biar aja dulu apa yang ada, halaman. Kemudian tambah halaman. Nah, tanda plus ini tambah halaman. Halaman kedua, misalnya kita mau sisip materi barisan dan deret misalnya. Judulnya barisan dan deret. Kemudian klik selesai. Kalau terlalu besar tulisannya bisa kita kecilkan. Misalnya jadi 48 sajalah. Kemudian warna hurufnya, kita mau ganti warnanya misalnya. Ini bisa kita perlebar biar satu baris. Kemudian halaman kedua, boleh tambah dari sini, boleh klik titik 3 ini, pilih duplikasi. Nah, tinggal diganti ini. Untuk duplikatnya kita ganti, kita tulis untuk materi barisan deret, program linier misalnya. Program linier. Selesai. Ini sudah ada 3. Halaman muka, barisan dan deret. Kemudian program linier. Program linier nama halamannya, tapi judulnya belum kita ganti. Diganti sekarang. Jadi
diagram linier. Sudah 3. Mau tambah lagi, klik lagi. Atau copy saja boleh. Kita mau tambah materi ketiga misalnya di semester ini limit fungsi misalnya. Limit fungsi. Kalau kita tambah, begitu kita klik selesai, halamannya ditambah, judulnya juga sudah. Nah, itu kelebihannya. Oke. Dan lain-lain. Ini sebagai contoh saja. Itu cara membuatnya. Kemudian kita kembali lagi ke halaman muka tadi. Halaman muka 1 halaman. Kemudian barisan dan deret. Barisan dan deret kita ingin tampilkan di situ beberapa lagi. Maksudnya di bagian dari barisan deret ada kita mau tampilkan RPP-nya, mau tampilkan tujuan pembelajarannya, mau tampilkan sejarahnya atau motivasinya, kita tampilkan materinya, kuisnya, kemudian tesnya atau ujiannya, materi untuk barisan dan deret, dan hasil ujiannya. Atau hasil ujian nanti saja sekalian juga boleh. Oke. Di barisan dan deret, di halaman barisan deret, kita klik tanda panah, tanda 3 titik ini, kemudian kita tambahkan sub halaman. Sub halaman pertama kita ingin tampilkan RPP saja, misalnya. RPP. Kita klik, berarti bagian dari deret ini ada RPP. Begitu ini kita tambah, menu di atas ini sudah berubah. Begitu kita sorot barisan deret sudah ada 1. Kemudian untuk penambahan subnya boleh seperti tadi, klik tambahkan sub halaman, tambahkannya di sini. Klik. Kalau kita tambahkan RPP nanti bagian dari RPP 1 halaman lagi. Sub halaman kedua kita misalkan dengan tujuan pembelajaran. Kita ingin tampilkan tujuan pembelajaran. Oke, selesai. Sudah 2. Jadi begitu kita sorot, ada RPP, ada tujuan. Tambah lagi bagian dari barisan deret. Jangan di sini. Kalau di sini nanti bagian dari tujuan. Di sini aja. Klik, tambah halaman. Ini misalnya motivasi di situ ya. Motivasi dan sejarah. Pada sejarah ya. Sejarah tentang barisan dan deret. Ini ada sejarahnya. Barisan dan sejarahnya aja. Motivasi dan sejarah barisan dan deret ini. Sudah. Kemudian tambah lagi. Atau ini di copy boleh. Copy, duplikat. Nah, ini diganti menjadi materi di sini. Materi barisan dan deret. Ini kita copy dulu. Nanti itu diganti di halaman. Ctrl C, baru klik selesai. Ini sudah halaman dari materi, tapi tulisannya masih motivasi karena kita copy, kita blok, kita paste yang kita copy tadi. Selesai. Sama juga hasilnya. Kemudian setelah materi apa? Latihan. Kita duplikasi lagi. Ini menjadi latihan. Latihan soal-soal. Soal-soal. Ini kita copy. Ini kita copy, Ctrl C. Baru selesai. Di judulnya masih materi, tapi kita ganti dengan latihan soal-soal. Kalau mau dikecilkan atau dirubah warna, tinggal klik saja di sini. Kita select dulu. Kita kecilin tulisannya juga sama seperti di Word biasa. Oke, kemudian kalau mau lihat tambah hasilnya satu lagi boleh. Duplikasi halamannya, tapi ini hasil ujian. Oke, jangan hasil dulu, belum ujian. Penilaian harian sekarang ya. Penilaian harian atau penilaian KADI. Garis miring KADI. Ini kita copy. Klik selesai.
Pasti ini sudah diganti halamannya, sudah penilaian, tapi tulisannya ini menjadi penilaian. Di sini kita sisipkan ujian. Kemudian satu lagi, kita copy lagi, duplikat hasil ujian. Jadi hasil penilaian harian, atau kita singkat aja penilaian harian itu PH atau KD. Biar ini kita blok, kita select, kita copy, selesai. Sudah ada penilaian harian, kita ganti saja dengan hasil penilaian harian atau penilaian KD. Demikian juga untuk limit fungsi, program linear, dan seterusnya seperti itu. Begitu kita sorot barisan dan deret, ini sudah lengkap semua. Nah, untuk kali ini kita cukupkan saja sampai di sini, jangan terlalu panjang videonya. Tunggu video berikutnya bagaimana menyisipkan RPP di sini, juga pembelajaran, motivasi, materi, bagaimana menyisipkan poin-poin di sini. Begitu diklik oleh siswa kita atau kita sendiri waktu mengajar, itu akan ditampilkan semua dan bisa di-download. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.